Jumat. Semoga hari Jumat ini tetap semangat. Besok udah Sabtu Minggu. Akhir pekan bisa berkumpul bersama keluarga, mau jalan-jalan. Hati yang bahagia, hati yang senang. Ada obat dari semua penyakit. Ya. Jangan lupa kalau weekend ya sayang. Apa? Datang ke Basecamp Military Lifestyle. Iya bener. Mau jalan-jalan kemana aja terserah. Asal jangan lupa sama orang yang disayang. Sama satu hal. Kita mau kasih tahu buat Sobat Ambiar. Intinya kalau misalnya mau kemana-mana harus tampil bagus, cakep, ganteng. Soalnya kalau kita kelihatannya oke, hati kita juga biasanya tambah oke juga. Kan? Aku suka banget. Kamu selalu oke. Aku suka banget waktu Rian bilang harus sayang, ya kan? Iya. Sayang sama diri kita sendiri. Gitu, jadi kita tuh nggak apa-apa untuk buat cakep diri kita. Gak apa-apa, makanya. Mulai dari rambut, operasi hidung, gak apa-apa, dagu, bibir, pinggang, perut. Bener. Sini deh Karen. Merawat boleh tapi jangan merubah bentuk. Sini, kita bertiga nih. Lihat kita bertiga nih Sobat Ambiar. Kak Karen. Sini. Lihat rusuh banget sih Karen. Lihat kami bertiga ini, kami sayang sama diri kami sendiri. Maka dari itu lihatlah kami bertiga adalah hasil dari operasi. Gak ada kita dioperasi. Ada, Kita dirawat hidung. kan? Bukan aku hasil operasi sesar aku lahirnya. Tapi buat penampilan Sobat Ambiar pilihannya banyak ya. Bisa dirawat, bisa diedit. Tapi kalau yang satu itu udah dirawat, diedit, semuanya dilakukan ya. Gue? Iya lu. Oh kirain bintang tamu. Kalau bintang tamu. Kalau gue edit banget lah. Tapi bintang tamu yang ini harusnya sih Kak Karen Delano terinspirasi. Aku juga terinspirasi sama bintang tamu yang Gue satu tuh paling ini. sensi kalau dibilang kebanyakan filternya gitu, gue sensi banget loh. Gak apa-apa, tahu filter kan itu pilihan. Tapi Sobat Ambiar, Lagi bintang tamu yang wartawan-wartawan satu tuh kayak ini, ngok gitu ke dia muka melakukan satu tindakan. Ini tentu saja kalau buat laki-laki, rambut itu tentu saja kalau misalnya mahkota. Seiring berjalannya waktu, biasanya udah mulai tipis, rontokan, kebotakan segala macam. Nah, kemarin di Turki dia baru saja melakukan transplantasi Keluarin dong rambut. cepet. Pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia. Lama Kiki Farel. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Saling melengkapi kekurangan, merangkul dalam tangis tertawa, kita kan hadapi. Kiki Farel, selamat pagi. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Oh ini rambut baru nih. Belum numbuh sih sebenarnya. Dari Turki ya? Dari Turki. Apa kabar? Temen saudara, temen gue. Tahu nggak saudara apa? Bukan saudara satu kandung. Saudara satu klinik. Tapi kita senang loh, kita mau mengucapkan Terima kasih ya sayang. Lo tau gak kalau di Turki ya, kalau salam tuh begitu. Bro, apa kabar? Itu gaya. Emang gak kayak gini? Makanya lo ke Turki deh. Nurdin lo ke Turki ya. Nurdin, lo tahu. Lu hafalin ya. Besok-besok kalau ada kiwil dia harus begitu salamannya. Kiki Farel, ya. Tapi ini kan jadi inspirasi buat kita semua, apalagi untuk para pria yang mau melakukan transplantasi rambut ketika akhirnya sudah mengalami kebotakan atau ketipisan pada rambutnya. Kamu udah ya. botak belum? Aku udah mulai botak juga, aku pikiran kok juga banyak buat rambutnya. transplantasi rambut. Jangan ngomong botak tipis. Mulai tipis. Bahwa laki-laki itu punya hormon yang tinggi. Sehingga ya udah. Kasihan orang dia mau ngomong. Lo apa-apa kalau gue ngomong tak. Ini perjanjian ya. Jangan pernah mengeluarkan kata botak di sini. Jangan. Apa emangnya? Gak enak sama sebelah kanan bro ya. Kita bakal lihat buat Sobat Ambiar ini dia Kiki Farel melakukan transplantasi rambut di Turki. Kiki Farel di pagi-pagi Ambiar baru saja transplantasi rambut di Turki. Kalau buat Sobat Ambiar masih bingung transplantasi rambut itu apa sih? Itu tanam rambut dengan menggunakan rambut sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Tapi alasannya apa sih kalau buat Kiki Farel? Perasaan dari kemarin-kemarin rambutnya tebal. Iya kayaknya nggak ada masalah. Sebenarnya sih kalau secara keseluruhan kayak gini nih tebel. Cuman tuh ada kemunduran di daerah sini. Kemunduran. Iya. Itu bahasa paling benar. Nah, Di bagian ujung ya biasanya. bagian ujungnya nih mau dibuka. Nah ini nih. Kalau lu mah bukan kemunduran, Nah ini nih yang merah-merah ini nih. Ini kemarin Gue ditransplantasi gak dari suka, sini. nih kenapa sih harus. Makanya waktu tim kreatif gue lihat gitu kan. Kok Kiki Farel, aduh rambut dipasir. Iya nih kan. Karen,
Karena gue ngikutin. Lu dia. nggak kepikiran transplantasi Iya. rambut? Aku tuh pernah memikirkan hal tersebut. Cuma sebenarnya di saat transplantasi model kepala kayak aku tuh bisa 3 bulan merawatnya. Kenapa? Oh, lama. Gak ya? boleh pakai topi, gak boleh pakai tube, Terus lama. gimana Terus dong? gimana gue gitu kan? kita jualan beauty gimana? Oke, jadi karena udah mulai kemunduran di ujung kiri sama ujung kanan, akhirnya kamu memutuskan untuk transplantasi rambut. Transplantasi. Di umur berapa sih kamu ngerasa udah mulai kemunduran nih? Udah mulai tipis nih bagian ujung kiri sama ujung kanan? Udah parahnya pas ketahuannya itu tuh nyadarnya 2021. 2021. Nah, tuh selama 2 tahun tuh ngelakuin tindakan di sini selama 2 tahun, cuman hasilnya tuh cuman kayak baby hair aja. Dan udah biaya itu udah mahal banget kalau dihitung-hitung gitu. Dibandingin ke sana, ternyata lebih worth it di sana gitu. Oke, kamu perawatannya sebelum kamu pergi ke Turki, sebelum transplantasi rambut, yang kamu usahakan di sini, ikhtiarnya tuh apa supaya rambutnya tuh pada tumbuh? Pertama PRP dulu. Itu pernah pakai ya? darah sendiri, dibikin serum, Plasmanya. terus di Dimasukin sini. ke sini. Terus di Nggak ada hasil? red light, terus minum obat-obatan cuman kayak baby hair aja. Serum-serum hair tonic gitu? Segala macem. Selama 2 tahun setiap bulan tuh bolak-balik gitu kan. Ya tapi tahu nggak sih kalau buat cowok tuh sebenarnya agak susah Rian. Betul. Karena cowok itu punya hormon yang tinggi sekali. Nah yang membuat rambut itu tidak tumbuh karena minyak yang numpuk di kepala tuh lebih banyak. Lu paham gak Will? Jangan bisik-bisik. Enggak, dia bilang. Karena gue tahu banget mau obat, mau vitamin, mau dikasih hair tonic, lo mau apa. Karena makan juga harus benar sebenarnya. Bener, tapi Iya. aku juga Lo gak sama boleh kok makan ngerasain kok. pedes-pedesan, minyak-minyak. Udah mulai tipis aku di bagian Enggak kok sini sama banyak kok belakang. rambutnya. Ini baru duku atas, belum kampung rambutan. Buat Kiki Farel, tapi prosesnya berapa lama sih transplantasi rambut itu? Sebelumnya harus ya. ngapain? Kemudian di saat tindakan Di anestesi kan? sampai setelahnya itu berapa lama proses yang harus dipersiapkan? Jadi prosesnya itu kurang lebih 7 jam. 7 jam itu mulai dari cek darah dulu, terus di anestesi di bagian sininya. Enggak, di anestesi, bukan di anestesi nggak sadar gitu. Bis total. Enggak, disuntik-suntikin gitu loh. Oh emang nggak bisa suntik-suntikin. kalau nggak sadar? Tetap sadar, cuman kita Aduh. kayak udah kayak tidur aja gitu. Itu pas di anestesi tuh parah sakitnya banget. Jadi bagian belakang tuh disuntikin semua? Disuntikin semua karena dia mau ngambil tuh bagian belakang sini dipindahin ke depan gitu. Iya, betul. Oke, itu buat proses anestesinya butuh berapa lama tuh? Anestesi sih kayak 25 suntikan deh kayaknya, dan itu jamnya gede-gede banget. 25 suntikan? Iya di sini nih. Oke, di anestesi 25 suntikan butuh berapa lama sampai anestesinya mulai bekerja? Cuma beberapa menit aja. Oke. Beberapa menit, abis itu kepala kita tuh kayak dibor. Apanya dibor? Kepalanya. Kepala kita nih sini nih, dia tuh kayak ibarat tuh kayak Kamu berasa bunyi kayak gitu? nunggu gitu loh, Ih, kayak Allah. berasa. Jadi tuh kayak mau ngambil tanaman tuh kayak dicangkul dulu loh, biar gampang dicabutnya. Tapi boleh dibius kan mending? Ya itu kita ngerasa kayak ada mesin kita lagi ngurek-ngurek kepala kita. Nah sekarang lo gitu. paham kan Wi, kenapa pada akhirnya gue gak mau melakukan kayak gitu. Udah yang paling instan kayak gini dari Hollywood dikirim bab gitu. Kita bayar pakai kartu kredit. Pakai, lo mau panjang, mau pendek, mau panjang, mau pendek. Oke, dibius, di anestesi, kemudian Iya. dicabutlah rambut-rambut dari bagian belakang. Dicabut belakang, ditaruh nih di tempat gitu, nanti baru ditanemin ke bagian depan. Oke, Coba berapa? boleh lihat bagian depan. Sebentar, tapi bagian rambut belakang itu berapa banyak yang kira-kira diambil? Banyak. 3.000-an lebih. 3.000 helai. Berarti cabut 3.000 rambut bagian belakang? Iya. Itu parah. 2 minggu tuh migrain, gak bisa tidur. Tuh, aduh. 2 minggu. Ya, jadi nggak jadi deh dibilang kayak gitu. Lu mendingan ikutin gue nih, tinggal tempel, pakai selotip, bab, pakai. 3.000 rambut dicabut dari belakang, Iya. terus ditanam di bagian depan. Bagian depan. Tanamnya itu gimana? Tanamnya sama, Ditaruh. kalau itu di anestesi dulu, terus dilobang-lobangin dulu di sini. Dilobang-lobangin dulu. Pakai mesin juga. Jadi kayak perhelai, jadi pori-porinya dicari, lubang-lubangnya itu kayak dibor lagi, bup cek. Aduh, ini kepala lo guys. Iya makanya. Iya. Oke, Makanya- itu sakit nggak bagian depan pas ditanam ini? Kalau ini agak better ya, yang lebih sakit itu yang bagian belakang. Bagian belakang. Coba ya hasilnya sekarang depannya masih belum kan? Masih. Ini kan baru 2 bulan, jadi masih fase kerontokan, tapi udah sebagian udah numbuh nih. Oh ya udah ada iya. rambut baru ya? Nah ini. Oh iya, udah maju ke depan loh itu. Nah ini kan, udah sampai sini nih, tuh. Oh itu hairline-nya udah maju ke depan ya? Iya ini, udah Itu- mundur. Enggak, itu kan Ini- jidat. Kenapa jidatnya juga sama? Kan Jadi tergantung kita mau maunya seturun turunnya apa? semana. Jadi nanti numbuhnya akan Gitu sampai loh, sini. jadi bisa kalau mau oke. dituruninnya sampai segi. Kalau Sorry. Kiki tuh kayaknya sampai sini ya.
Tapi dokternya Iya kan? bilang kayaknya kalau udah sini tuh udah nggak bisa. Udah akan nggak bisa tumbuh. ya. Oh, Ya, iya. jangan kalau kesini ke poni jatuhnya Ki. Iya makanya. Coba kita kasih lihat close up boleh ya? Nih, Aku boleh tunjuk Mam, Boleh, ya? boleh, Oh, boleh. kemarin kemundurannya sudah sampai sini. Iya. Nah kemudian hair transplant ditanam sudah sampai sini. Iya. Jadi sekarang hairline-nya sudah maju sampai sini ya? Iya. Oh, Gitu. Iya pelan-pelan tapi Sahabat pasti aku nih. Dave Hendrik juga lakukan tapi di Jakarta loh. Oh. Nah, aku bilangnya di Berhasil? Jakarta lebih mahal. Berhasil. harganya. Berhasil. Iya, Mas Anam juga kan, Mas Anam Betul, di Indonesia Turki. juga di Turki. Tapi ini berapa lama total untuk pengerjaan 7 jam? 7 jam selesai itu ditanam sampai bagian depan. Ditanam di depan. Ki, Udah. total semua butuh biayanya berapa? Aku bandingin dulu sama di Jakarta ya. Waktu di Jakarta aku pernah nanya per grafnya itu 30.000. Aku Per graf tuh maksudnya? per Per kayak satu per helai. gini loh, per kayak pongkol-pongkol gitu loh. Oh iya. Jadi satu graf itu ada mungkin 3 sampai 4 helai. Nah, satu graf itu 30.000. Aku butuh minimal 33.000 graf. Berarti 90 juta kalau di sini. Nah, kalau di sana itu cuma 35-an di sana. 35 juta rupiah. Iya, plus pesawat cuma 12-an, ada 15-an dah. Ya nanganin berapa orang pada Banyak banget dokternya. waktu di sana. Banyak Jadi nggak banget. satu orang Nggak ya. satu Ya, orang. tapi memang Turki itu yang paling hebat sedunia ya untuk melakukan Rambut. Iya betul, kita juga tahu banyak teman-teman kita Transplantasi. melakukan transplantasi rambut di Turki ya. Tapi kita mau kasih lihat, Ki, ini ada komentar netizen buat Kiki Farel. Ya ampun. Yuk, komennya mana nih netizen? Kiki Farel ini. Oke, kita mau kasih lihat Komentar. komentar dari netizen. Tapi sebelum kita munculin komentar netizen ini sendiri, kalau buat Kiki sendiri, sebenarnya rencana untuk transplantasi rambut itu munculnya 2021 atau memang sebelumnya juga kayaknya memang harus transplantasi rambut nih? Pertama waktu 2021 kan ke Turki cuma liburan kan, terus banyak tuh orang kayak kepala kenapa ya botak-botak, ternyata pada transplantasi. Nah pengen tapi kayaknya di Jakarta aja deh treatment-treatment yang ada ternyata emang nggak berhasil. Ini 2 bulan aja segini ya Mas 2 ya? bulan iya. Ki, ada Nanti 6 pantangannya bulan. nggak sih setelah transplantasi rambut nggak boleh misalnya keramas, nggak boleh Iya. apa gitu? Nggak boleh makan pedes, nggak boleh ditutup kepalanya. Oh. Nggak boleh pakai gel wax gitu? Nggak Nggak boleh, boleh. sebenarnya Waduh, produk nggak boleh. nggak boleh. Ini kamu pakai nih. Nah, sekarang udah boleh. Oh, sekarang udah boleh? Udah boleh, cuman paling kan buat nutupin sini aja. Nggak boleh. Ki, tapi ini pertanyaannya gini, kalau rambut bagian belakangnya diambil untuk mengisi rambut di bagian depan, nanti rambut bagian belakangnya Belakang nggak botak habis. dong. Numbuh nih. Ini udah numbuh. Ini udah numbuh. Oh Kemarin mungkin tuh 2 kalau bulan bagian yang bajunya belakang tuh berantakan beda aja. seperti yang di depan ya. 2 bulan yang lalu tuh ini masih jarang banget, masih kayak botak-botak gitu. Tapi sekarang udah numbuh, Oh, karena rambut bagian belakang mungkin tumbuhnya lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan yang bagian depan Iya. ya. Tadi kan mikirnya kan kok dicabut belakang nanti botak dong, enggak nanti tumbuh lagi. Oh, tumbuh lagi ya. Jadi buat sobat Ambiar, kalau misalnya mau melakukan transplantasi rambut, semoga ini bisa menjadi inspirasi juga buat sobat Ambiar. Iya. Memang sakit di awal, tapi kan no pain no gain. Pada akhirnya lihat juga hasilnya bahwa ada Beauty kemajuan spin. hairline dari seorang Kiki Farel ya. Semoga cepat gondrongnya ya Ki ya. Karen ikutin dong lu juga dong. Nggak mau, udah ini paling simpel, udah paling enak gue mah. Tapi nggak apa-apa, namanya orang punya pilihan masing-masing supaya terlihat lebih menarik, lebih percaya diri. Karena ketika kita percaya diri, kitanya happy, pasti juga terlihat bisa membawa aura positif untuk orang-orang Iya, sekitar ya. Tapi berbicara mengenai hal positif, tentunya ini juga salah satu keinginan dari umat muslim, keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi sebelumnya, kemarin katanya Kiki Farel juga ketika melaksanakan ibadah haji ada satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Bus Kiki Farel alami kecelakaan di Mekah sampai tunda kepulangan. Ini naik haji yang kemarin terakhir. Kemarin. Kecelakaan gimana Ki? Jadi itu kan kondisi tuh panas banget mungkin ya. Terus bisa juga mungkin kurang bagus atau gimana. Yaitu pecah ban, terus kita kayak oleng gitu, akhirnya berhenti. Berhenti lama, terus akhirnya selama itu tuh dibenerin, terus jalan tuh pelan kan. Sementara dari perjalanan tuh lumayan jauh, akhirnya sampai bandara itu telat. Itu dari mana ke mana? Dari Mekah ke Bandara Riyadh itu 7 jam, jadinya tuh kurang lebih 10 jam deh kalau nggak salah. Dari Bandara Mekah ke Riyadh. Karena aku kemarin via Riyadh gitu kan. Oh, pulangnya dari Riyadh ya? Pulangnya, Oke, telat 3 jam. Setelah 3 sampai sana tuh udah jam 10, sementara itu harus ada di dalam pesawat gitu. Jam 10 Akhirnya malam. ketinggalan pesawat? Akhirnya ketinggalan pesawat, terus cari hotel, terus karena memang itu lagi musim kepulangan, jadi pesawat itu kan nggak dapet ya. Iya. Itu tuh dapatnya itu nanti 2 minggu kemudian. Ya ampun. Lu udah bingung banget kan itu gimana ya, sementara Makanya harus itu berarti bukan hanya kamu aja kan, pasti ada yang lain kan Rombongan, ya? satu bis. Satu bis ya. Satu bis akhirnya ngomong Travelnya sama. bertanggung jawab dong itu ya. Nah akhirnya ngomong sama travelnya, saya nggak apa-apa, saya mesti pulang duluan karena 2 hari lagi tuh saya mesti syuting. Saya nggak apa-apa pulang sendiri. Kalau saya dapat saya cari sendiri, nanti tinggal diurus-urus di refund gitulah gitu. Dan
alhamdulillah akhirnya dapet tiket kepulangan, jadi extend cuma 3 hari. Oh, 3 hari kemudian Pulang alhamdulillah bisa dapat. Bisa. Sementara yang lainnya masih di sana. Masih 2 minggu lagi. Masih 2 minggu Ya lagi. Allah. Tapi sebenarnya alhamdulillah berkah juga bisa lebih lama juga di tanah Betul. suci. Tapi ya di kan? Riyadhnya. Di Riyadhnya Bukan ya? di Mekah. Jauh dari Oh, oke. Mekah. Betul sih memang di ibu kota negaranya ya. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin juga ada pengalaman yang bisa diambil juga Diambil di sana hikmahnya, ya. iya. Amin. Oke, dan buat Kiki Farel kita juga mau kasih lihat pastinya buat sobat Ambiar di luar sana, terutama untuk umat muslim ketika melaksanakan ibadah haji, baik itu haji ataupun juga umroh, kita berharapnya bisa bersama dengan keluarga lengkap untuk Iya. melaksanakan ibadah bersama-sama. Kita mau lihat yang satu ini. Menjalankan haji, Kiki Farel sedih almarhumah mama tidak bisa dampingi. Ketika mau pergi ibadah haji, kan kita tahu ya bahwa Kiki Farel beberapa waktu yang lalu kehilangan ibunda tercinta, almarhumah mama. Ketika mau pergi tuh, apa yang ada dalam pikiran kamu? Pasti ingat sama mama dong? Ingat itu pasti gitu kan, karena memang meninggalnya kan baru setahunan ya, jadi masih kebayang banget. Dan rencananya memang bisa umroh bareng ataupun haji bareng gitu, tapi ini nggak ada gitu. Jadi kayak kepikiran andai aja mama tuh masih ada, pasti gue ajak nih, gue ikut bareng berdua sana gitu. Tapi ternyata nggak ada, ya udah, karena memang udah niat dan ngejalanin gitu. Tapi kayak di situ kayak pas lagi tawaf tuh sempet kayak nggak tuh bayang-bayang almarhumah masih di sana gitu. Iya. Gitu. Terus nggak mencoba untuk mewakilkan gitu? Badal. Ya. Kalau kemarin tuh karena maksudnya kalau badal itu kan kita jadi kayak bayar orang, jadi dia tuh yang ngejalanin. Nah kemarin tuh belum dapetin orang yang Mau. amanah, takutnya Iya, iya. karena kan banyak penipuan ya. Ya, gitu atau kan. diri sendiri kan juga bisa Iya, bisa sebenarnya. membadalkan buat yang Diri sudah sendiri, cuman kan posisi aku lagi haji, jadi pilih mau Oh, hajiin iya, siapa iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, Beda sebenarnya dengan umroh ya? Beda umroh, kalau Iya, umroh iya, kan iya. kita tawaf, udah selesai, kita Bisa. keluar lagi, Iya. hari keduanya kita bisa Betul, umrohin betul, gitu. betul. Kalau haji kan memang satu waktu aja. Tapi almarhumah apakah sudah sebelumnya pernah naik haji? belum. Kita berharap semoga nanti kesempatan berikutnya buat Kiki Farel bisa badal haji untuk almarhumah mama Amin, ya. amin, ya rabbal alamin. Tapi kan insya Allah kan diijabah karena kan orang tua nggak butuh harta tapi butuh doa seorang anak. Iya, Iya. betul banget. Ki, doa yang kamu panjatkan ketika di tanah suci apa? Doanya banyak sih, banyak ya buat orang tua, buat pribadi juga, buat kerjaan, buat rezeki. Yang penting itu kerjaan lancar, sehat, itu aja Amin. sih. Nggak, yang penting itu jodoh. Nah, ya itu juga termasuk lah gitu kan. Ya doain aja semoga cepet ketemu dengan orang yang tepat gitu aja. Amin. Ini tips ya di Jumat Berkah ini ya. Kalau pingin rezekinya lancar itu jangan pernah melupakan untuk doa buat orang tua. Itu pasti. Kalau kita udah berdoa buat orang tua, rezeki kita pasti akan ada. Amin, amin, amin. Semoga doanya di tanah suci kemarin dijabah ya. Amin. Tapi kalau berbicara mengenai orang tua, kita juga baru mengetahui ada satu cerita tentang orang tua Kiki Farel. Kiki boleh cerita sama kita mau kasih lihat yang satu ini. Kiki Farel mengaku pernah diusir sang ayah. Kamu manggilnya mama, panggilnya papa, ayah, Bapak. bapak. Heeh. Masih ada nggak sih? Masih. Cuman bukan diusir sih, salah ini artikelnya. Jadi waktu umur 15 memang mereka pisah. Itu kan mama sama papa pisah kan. Waktu aku berarti SMP kelas 2 lah. Pisah lama, terus aku kan mulai setelah lulus sekolah aku syuting 2006 mulai 2008. Nah, tiba-tiba bapakku tuh datang lagi gitu kan. Maksudnya secara tiba-tiba gitu loh. Ya pastilah selama 7-8 tahun menghilang dari rumah tiba-tiba muncul kan kita kaku gitu dan kita ngerasa udah Kayak ya orang udah lain gitu, gitu lah udah ya. nggak, anggap aja udah nggak ada kayak gitu. Jadi bukan diusir tapi memang mama sama papa tuh pisah secara ya udah pisah gitu aja, nggak ada kata perceraian. Jadi mama tuh kayak ditinggal gitu aja gitu. Jadi tinggal alasannya Karena ya Tanya nggak ke orang laki-laki gimana sih gitu, ya gitulah pokoknya. Oke. Terakhir ketemu sama bapak kapan Ki? Sebenarnya pas mamaku meninggal sudah mulai intens datang ke rumah gitu kan. Cuman karena ya dari umur 15 nggak pernah ketemu gimana sih, jadi masih kaku gitu loh. Ada Masih- jarak ya? Ada jarak gitu. Tapi ya tetap ya udah welcome, kalau mau main silakan. Cuman nggak bisa kayak ngobrol duduk bersama ngobrol gitu, nggak bisa. Oh gitu nggak bisa ya? Nggak bisa karena udah berapa tahun jadinya, udah 20 tahunan sama sekarang gitu. Terus jadi pada waktu ketemu jadi diem-dieman aja. diem aja. Diem aja Dan sekarang papa tinggal bersama? sama istrinya.
sama Oh, istrinya. sudah beristri lagi. Iya. Tapi Karena komunikasi lancar nggak sih? Misalnya WhatsApp, telepon gitu? Iya. kalau sama kakakku adekku mungkin agak lancar ya gitu. Kalau sama aku sih Komunikasi aja nggak ngobrol aja nggak lancar, apalagi telepon atau Iya, ya kaku gimana sih kayak 20 tahun udah Awkward tinggal aja. bareng. Nah, itu dia. Jadi kayak nggak ada, tapi tetap maksudnya Tapi bagaimanapun itu kan orang tua ya. orang tua, tapi kalau dia butuh sesuatu ya dikasih kalau ada kayak gitu-gitu. Tapi biasanya kalau ada kekakuan atau ada jarak antara orang tua dan anak karena ada perasaan yang dipendam dan juga sampai sekarang memang mungkin belum juga bisa tersampaikan, terucapkan apapun itu. Yang kamu rasain tentang bapak kamu tuh apa sebenarnya gitu? Kalau ditarik ke belakang ya pertama kecewa banget, udah tahapnya tuh udah maksimal banget karena aku tuh lagi sekolah, lagi butuh biaya dari SMP ke SMA, beliau nggak ada gitu kan. Terus mamaku sementara waktu itu ya kerja serabutan, apapun dikerjain supaya anak-anak itu bisa sekolah. Terus dibantu sama keluarga. Jadi tuh rasanya tuh ya udah sakit banget. Saking sakitnya tuh udah tahap maksimal, jadi kayaknya udah ya udahlah, emang udah kayaknya anggap itu dia tuh nggak ada gitu. Oke. Tapi memang tidak ada salahnya ya, mau anak yang minta maaf atau bahkan orang tua yang minta maaf duluan. Bapak kamu pernah minta maaf nggak ke kamu? Untuk secara ngomong gitu kan, kalau literally sih enggak, cuman kayak tindakan mungkin ya iya. Sebagai bentuk rasa Contohnya? bersalah ya? Maksudnya kayak maafin bapak ya gitu enggak, mungkin karena udah terlalu lama jadi kaku. Jadi gimana? Jadi ya udah hanya sekedar main, nanya gimana kabarnya kayak gitu-gitu aja Tapi sih. Ki, itu biasanya juga bentuk rasa bersalah yang namanya seorang ayah atau pria terkadang saya nggak mau bilang gengsi ya, tapi memang ada benteng yang begitu tinggi Betul. dan cukup sulit untuk meruntuhkan. Tapi Betul. memang terkadang tidak butuh kata-kata, tapi dengan tindakan dia datang, dia mencoba untuk membuka diri, itu juga merupakan salah satu bentuk kasih rasa yang mungkin ingin Ada dia keinginan tunjukkan baik lah ya. untuk bisa kembali lagi sama Kiki. Iya, dan kita ini sebagai anak kayak ngerasa lu terlambat datangnya gitu. Sementara kita tuh udah dewasa, udah punya kerjaan masing-masing, udah settle diri sendiri, lo baru muncul kayak gitu. Ada perasaan kayak gitu. Semoga perasaan seperti itu tidak lama-lama. Kita berharap Amin, semoga amin, Kiki amin. Farel dan juga keluarga dilembutkan hatinya, dibukakan pintu hatinya. Amin, amin. Kiki Farel, apa yang ingin disampaikan untuk Bapak? Apa ya, aduh ngomong aja tuh nggak bisa loh ya. Pokoknya semoga sehat gitu kan, semoga lancar segala macamnya. Dan karena kemarin bapakku main ke rumah, tahu aku mau umroh lagi Januari dan beliau minta, akhirnya ya itu sebagai permintaan maaf aku kalau memang aku selama ini tuh kurang komunikasi gitu kan. Insya Allah kita nanti bisa umroh bareng-bareng gitu. Amin, karena tidak ada yang namanya bekas anak ataupun juga bekas orang tua. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi. Oke.